Oke, akan saya mulai. Bilang. Saya ngambil. Rabu jam 9. Sekarang langsung aja materi. Mana udah nampak belum ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Salam sehat, bahagia selalu. Saudara-saudara yang Bu Margunani sayangi, untuk kegiatan hari ini adalah sosialisasi program kewirausahaan rangkaian dari Kampus Merdeka Belajar yang dari program Pak Menteri ya, Mas Nadiem Makarim itu dia memberikan 4 hak kepada perguruan tinggi ya secara merdeka, sehingga dikatakan kampus merdeka. Kampus merdeka itu tentang apa saja? Ada 4 hal ya. Pembukaan program studi baru ya, ini amanahnya Pak Jokowi itu. Kemudian sistem akreditasi perguruan tinggi ya, supaya diberi kemudahan-kemudahan, tidak lagi bikin borang yang besar-besar tebel itu ya. Jangan dikira nanti kalau mau membuat akreditasi supaya pendidikan ekonomi itu tetap itu arsipnya adalah seluruh kegiatan Bapak Ibu dosen apakah layak dinilai atau tidak. Nah itu artinya banyak sekali. Kemudian diharapkan juga perguruan tinggi negeri itu berbadan hukum. Artinya apa? Sehingga memiliki kewenangan memperoleh income generating dari usaha-usahanya. Para peneliti-peneliti yang ada di UNAS itu nanti diharapkan berkiprah di dunia usaha, dunia industri. Nah, yang itu 1, 2, 3 ini adalah lingkupnya perguruan tinggi. Sedangkan yang keempat inilah hak saudara. Ya, hak belajar 3 semester di luar prodi. Nah, ini nanti saudara silahkan browsing, kemudian di-download ya Permendikbud nomor 3 tahun 20 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya, sekarang sudah berubah itu. Silahkan nanti PR ya, diambil nanti dibaca. Selanjutnya, Bu Marga tadi menyampaikan ada 3 semester di luar kampus ya. 3 semester di luar. Oke, 3 semester di luar kampus ya, karena sifatnya aja kampus merdeka, belajarnya juga merdeka ya, merdeka belajar, kampusnya juga merdeka. Maka perguruan tinggi itu memberi hak kepada mahasiswanya ya, dan mahasiswa itu memiliki hak juga bisa mengambil dan juga bisa tidak mengambil. Nah ini ya, merdekanya di sini. Saudara bisa mengambil dan tidak mengambil kegiatan kampus merdeka belajar. Ya, seperti itu. Dan bagaimana ke 3 semester yang merdeka belajar di luar program studi itu, 2 semester bisa di perguruan tinggi di luar UNES. 1 semester
di prodinya sendiri di UNES ya. Ini loh apa ini ya kaitannya, nanti saya jelaskan. Tetapi kalau untuk yang kesehatan tidak ya, itu sudah nggak usah dibahas karena bukan hak kita ya. Nah, nanti makanya sekarang ini banyak sekali yang mendaftar sebagai dosen penggerak ya. Menggerakkan siapa? Menggerakkan mahasiswa untuk kuliah di luar kampus tadi ya. Apakah ikut magang, apakah ikut KKN ya, apakah ikut kegiatan bina desa dan lain sebagainya. Banyak nanti ini kegiatannya ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, ini kegiatannya banyak, ada 8 ya. Waktu kan pilihan 8 itu. Dan 8 ini juga masing-masing perguruan tinggi juga merdeka mau membuat yang mana. Tetapi UNES membuat semuanya ya. UNES itu memilih semuanya. IPB itu hanya memilih 6, dia tidak memilih asisten mengajar, dia tidak memilih. Kemudian proyek kemanusiaan dia tidak memilih ya. Ya nggak apa-apa, UNES memilih semua. Karena apa? Mengapa UNES memilih semua? Karena di UNES itu ada program kependidikan. Maka kalau ada yang berkeinginan menjadi asisten mengajar di satuan pendidikan di desa-desa terpencil, diperbolehkan. Nah, kegiatan kita nanti ini kegiatan wirausaha ya. Ya, ada 8 ini. Memang untuk kegiatan yang pertukaran pelajar ini sudah dimulai dilakukan pada mahasiswa semester 4 ya, semester 6 gitu. Ya, mungkin ada di antara saudara yang daftar ini pertukaran pelajar. Ya, pertukaran pelajar yang biasanya harus ada MOU-nya. Dan semua kegiatan ini adalah terbimbing. Ya, terbimbing. Di luar ya, kalau saudara kuliah di luar UNES ya, nanti yang setara dengan 40 SKS. Nanti yang di dalam itu bisa setara dengan 20 SKS. Nah, ini kegiatan magang itu yang bagaimana? Kegiatan magang itu wajib dibimbing oleh dosen ya, yang melakukan pemagangan di perusahaan. Bisa juga di organisasi-organisasi, baik itu nasional maupun internasional ya, pemerintah ataupun swasta, atau bisa juga di perusahaan pemula ya, di startup. Perusahaan rintisan itu kalau produk, tetapi kalau IT adalah startup namanya. Bisa juga proyek di desa ya. Proyek di desa itu misalkan saja saudara ingin membenahi administrasi di kelurahan tertentu ya. Ya, ini nanti itu bisa berkolaborasi berapa orang itu nanti menjadi proyek desa. Kemudian mengajar di sekolah ini, ini kalau mahasiswa pendidikan sih sebetulnya nggak masalah. Yang non kependidikan ini biasanya nanti dia akan mengajar di sekolah dasar, menengah maupun atas ya, di daerah yang terpencil. Program ini difasilitasi oleh Kemendikbud ya, ini difasilitasi karena terutama untuk daerah-daerah terpencil. Pertukaran pelajar tadi, terus riset, melakukan penelitian atau riset. Saudara bisa juga itu magang ya ke dosen-dosen yang melakukan penelitian. Atau saudara akan meneliti di lembaga riset sendiri, di LIPI atau Badan Riset Indonesia. Silahkan. Nah, inilah kegiatan yang kita itu. Maka perkuliahan pada semester ini untuk mahasiswa semester 4 program pendidikan AP, saya berharap nanti outputnya adalah proposal kegiatan wirausaha UNES ya. Proposal kegiatan wirausaha UNES, karena banyak yang bertanya, Bu, ini apa sama dengan PKMK? Beda. Bu, apakah ini sama dengan KBMI? Beda. Bu, apakah ini sama dengan ASMI? Beda. Bu, apakah ini sama dengan PIMNAS? Juga beda. Ya, karena apa? Ini adalah kegiatan kewirausahaan yang terkait dengan apa namanya UNES. Kemudian proyek
independen dan studi kemanusiaan. Karena apa? Kegiatan kewirausahaan di UNES itu didesain oleh tim ya di bawah komando Bapak WR1 itu nanti ekuivalen mata kuliah itu adalah merekognisi ini. Saudara membuat kegiatan wirausaha, nanti bisa direkognisi kalau saudara pendidikan itu nggak usah PPL. Karena apa? Nanti ada materi-materi yang itu menjadi bahan PPL. Kemudian bisa KKN, bentuknya KKN tematik. Atau kalau kegiatannya itu kewirausahaan bisa juga nanti menjadi tugas akhir. Nah, pada saat kegiatan kewirausahaan adalah SKS-nya adalah 6. Ya, 6 SKS. Tetapi kalau di dalam kegiatan wirausaha saudara nambahi PPL, maka 6 tambah 4. Kalau saudara kok nambahi KKN, maka 6 tambah 4 tambah 4. Ada 14. Kapan kegiatan wirausaha itu dilakukan? Ke-7 tadi kegiatan yang ini ya. Kegiatan yang ini kecuali pertukaran pelajar itu dilakukan pada semester 7. Ya, dilakukan pada semester 7 dan 8. Sehingga tugas akhir sekaligus berwirausaha gitu. Nah, bagaimana kita setting membuat proposalnya? Nah, sekarang ini kita kan sedang kuliah kewirausahaan nih, maka Bu Margunani berharap nanti outputnya sudah ada di sini, di semester 6, semester 7, semester 6 itu mencari pembimbing, sudah ada bekal kuliah ya yang terkait dengan ya terserah. Tadi kan ada satu semester itu yang saudara kuliah di luar prodi. Saudara bisa juga kuliah itu mengambil hal-hal yang terkait dengan bisnis saudara. Contoh ini, mahasiswa AP ingin membuat startup tentang bagaimana aplikasi untuk membuat aplikasi untuk administrasi sekolah ya misalkan saja, tentang penerimaan murid baru atau tentang apapun, tentang rapor dan lain sebagainya. Nah, saudara kan mungkin paham administrasinya, tetapi IT-nya tidak. Nah, saudara bisa kuliah di IT, di Fakultas Teknik misalkan saja. Atau ternyata Bu, walaupun saya AP, saya ingin bisnis di bidang kuliner. Maka saudara bisa juga kuliah di, kan ada kesempatan 1 semester itu kuliah di Fakultas Teknik Prodi Tata Boga. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah baru menjalankan bisnis ini 1 sampai 2 semester, memperoleh bimbingan dari dosen pembimbing di program studinya, memperoleh mentoring, coaching dan fasilitasi dari nanti tim kewirausahaan UNES ya, tim kewirausahaan UNES di Kampus Merdeka Belajar ya. Kemudian diajari juga nanti selesai menyusun laporan penilaian dari kegiatan wirausaha tadi, bisa memilih apakah akan melakukan bazar ataukah akan melakukan business matching. Kalau sudah baru nanti nilai seperti biasa masuk di KHS ya, diakui, kemudian dilaporkan oleh UNES ke Dikti. Seperti itu ya. Ini kegiatan inkubasinya, aduh nggak mau. Oke. Saya ambilkan kegiatan inkubasinya. Ini kegiatan-kegiatan inkubasi itu ya. Kalau pra ini tadi sebelum melakukan itu ya, sebelum melakukan kegiatan wirausaha, jadi semester sekarang sampai besok semester ke-6 kalau ada yang memilih ya. Nah, setelah ini dilakukan di semester 7 anak-anakku sekalian ya, di semester 7. Nah, ini di semester 7. Nanti pasca inkubasinya adalah ya memperoleh nilai, kelanjutan dan lain sebagainya. Bisnis bisa dijadikan skripsi ya dengan tema wirausaha. Nah,
bisa juga mengikuti program startup yang ada di PPBT atau di KBMI ya, biasanya yang menyenangkan di CPPBT dan PPBT. Dan bahwa kegiatan-kegiatan itu nanti bisa direkognisi ya, bisa diakui. Tadi kan Bu Margina mengatakan bedanya kegiatan kewirausahaan yang sebelumnya itu adalah di sini saudara membuat program kewirausahaan itu nanti bisa memasukkan program saya pada saat kegiatan wirausaha itu juga ingin PPL, maka PPL itu bisa dilakukan memilih apakah kegiatan 5-6 ini sampai ya ini bisa diakui sebagai kegiatan PPL ya, atau bahkan semuanya asal itu bisa dijelaskan ya. Misalkan saya nomor 5 membuat bisnis model kanvas ya, saudara bisa mengajar, melakukan pembelajaran bagaimana cara membuat model bisnis kanvas ini di satuan pendidikan, katakan saja di SMK Negeri 1 Semarang. Di sana ada mata pelajaran kewirausahaan. Bu, saya ingin mengajari adik-adik bagaimana cara membuat bisnis model kanvas. Ini adalah bisnis model kanvas untuk wirausaha saya. Dan alhamdulillah berhasil lah. Itu bisa disampaikan, nanti saudara bisa menyampaikan itu. Ya, mungkin bisa juga nomor 6 membuat bisnis plan. Nah, ini bisa juga karena bisnis plan itu tentu saja kan berbeda tidak sama antar perusahaan, antar jenis, antar usahanya. Oh Bu, saya ini punya bisnis plan, usaha saya adalah aplikasi. Nah, nanti bisa disampaikan ke satuan pendidikan. Ya, ini contohnya. Kemudian bagaimana kalau bisa direkognisi dengan kegiatan KKN. KKN ini namanya adalah KKN tematik ya. Melaksanakannya bisa di UMKM atau di masyarakat. Masyarakat itu bisa di kelurahan. Misalkan saja saudara berwirausaha tentang merancang pemasaran. Wah, itu ada desa kok ya tidak pernah terkenal ya. Nah, saudara bisa juga merancang bagaimana memasarkan desa tertentu yang kebetulan itu cukup memiliki potensi supaya dikenal para pelaku bisnis dan lain sebagainya. Ya, nomor 9 ya. Nomor 9, nomor 10. Nomor 9, Bu, ini kan membuat produk awal lah. Membuat produk awal itu bisa juga KKN tematik itu pada kelompok masyarakat yang dia itu belum di sana ada banyak potensi singkong misalkan saja, tapi dibiarkan. Nah, saudara bisa apa? Ini bisa dibuat produk ini, dibuat gedok ketek ya, dibuat keripik singkong ya, yang rasa macam-macam. Nah, ternyata di situ tidak diapa-apakan lah. Ini bisa nanti saudara ngajari ya, ngajari. Terus kaitannya dengan nomor 21, memiliki medsos pemasaran ya. Memiliki medsos. Jadi banyak juga masyarakat UMKM itu memiliki HP, tetapi dia tidak memiliki medsos untuk pemasaran. Nah, Pak, saudara-saudara bisa membuat KKN tematik tentang bagaimana memasarkan produk melalui media sosial. Nah, ini bisa dalam bentuk KKN-nya seperti itu. Ya, itu anak-anakku sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ayo, silahkan. Silahkan. Saya sudah melihat yang lalu ya bahwa salah satu penilaiannya itu adalah aktivitas. Jadi hadir itu nilai, bertanya itu nilai. Kalau tidak pernah bertanya ya nanti, dan skor ingat di rambu-rambu yang minggu yang lalu saya berikan, skor tertinggi itu adalah bertanya, kuliah dan hadir ya. Kalau mengerjakan itu hanya